di dalam tubuh Departemen Oikumene sendiri tidak pernah terbesit satu kali pun strategi bagaimana kemudian mengkristenkan mereka. Itu yang kemudian mengubah persepsi saya tentang persepsi dan pandangan misiologis saya, gitu. Jadi mungkin bisa jadi bahwa ada fase di dalam kehidupan saya di mana kemudian ketika saya memandang Pak Ustadz, mungkin saya akan mengobjektivasi Pak Ustadz, kemudian menjadi objek misi. Iya sih, ya nanti kapan saya bisa kristenkan ini beliau. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum Sobat Renaissance. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Beliau adalah pendeta yang juga seorang doktor filsafat. Selama 7 tahun beliau pernah bermukim di Jerman dan ada pengalaman menarik selama beliau tinggal di sana. Pengalaman menangani para pengungsi yang datang dari Timur Tengah dan wilayah sekitar Afrika. Pengalaman ini menarik untuk di-share kepada kita semua karena dari pengalaman tersebut ada banyak nilai-nilai dan pelajaran kemanusiaan yang kita bisa. Gimana kabar Pak Pendeta? Alhamdulillah baik ya Pak Ustadz, Pak Dokter. Bagaimana pengalaman tinggal di Jerman? Asik ya? Ya tidak asik-asiknya bahwa kita belajar hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, tetapi tentu ada kesulitan-kesulitan yang lain, misalnya perbedaan budaya. Dari tahun berapa tinggal di sana? 2012 bulan Oktober. Dan pada saat itu bertepatan memang dengan datangnya gelombang pengungsi ya dari Timur Tengah ya. Betul, jadi sekitar akhir 2014, 2015 itu sudah mulai, dan kemudian menjadi problem karena misalnya di Jerman sendiri ada sampai akhir 2017, 2018 itu sampai 1,3 juta pengungsi misalnya. Di Jerman saja itu. Di Jerman sendiri. Lalu kemudian ada yang menarik adalah bahwa ada perbedaan-perbedaan pandangan tentu saja bagaimana menyikapi persoalan yang tidak ringan ini, dan tetapi juga ada sebagian kelompok masyarakat yang kemudian menolak. Tetapi pemerintah Jerman sendiri dan juga dalam hal ini gereja EKD atau semacam PGI kalau di Indonesia, jadi Persekutuan Gereja-Gereja di Jerman, Evangelische Kirche in Deutschland, bersama juga dengan teman-teman dari Katolik dan kelompok-kelompok agama yang lain punya sikap yang jelas bahwa ini bukan persoalan agama, tetapi lebih ke problem kemanusiaan sebenarnya yang harus dilihat sebagai persoalan bersama. Jadi kata kunci jadi problem kemanusiaan ya. Padahal di sini kan ada perjumpaan lintas kultur, lintas iman yang bisa dibilang paradoks satu sama lain. Gimana mengatasinya itu? Nah, jadi kan persoalannya memang adalah bahwa pada satu sisi ada kekhawatiran pada masyarakat di Eropa secara khusus. Jadi misalnya Belanda sendiri nanti belakangan kemudian menerima, Swiss menolak, Italia pada awalnya juga menolak, bahkan pengungsi yang datang dengan kapal atau dengan perahu didorong kembali ke laut ketika masuk ke perbatasan, atau misalnya ada pesan-pesan simbolik yang sangat kasar misalnya dari pemerintah Hungaria, misalnya pasang di perbatasan, mohon maaf, kepala babi misalnya, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu merupakan resistensi juga terhadap gelombang pengungsi yang jumlahnya jutaan masuk ke Eropa. Tetapi saya lihat bahwa juga Jerman sendiri dalam posisi mengambil bagian dan peran yang besar juga adalah saya pahami untuk secara tidak langsung mau mengatakan bahwa mereka berusaha untuk misalnya mengambil tanggung jawab ini
dalam rangka memperbaiki problem sejarah yang terjadi pada masa lalu, pada Perang Dunia Kedua, sebagaimana kita tahu bersama bahwa Jerman dalam hal ini terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan juga dalam Holocaust ya, terhadap kelompok Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, dan itu juga menjadi beban bagi gereja sendiri untuk kemudian, jadi ada semacam kesadaran sejarah bahwa kiranya itu tidak terulang kembali. Tapi sekali lagi bahwa penolakan ada saja, ada kekhawatiran bahwa ada proses dengan adanya gelombang pengungsi ini akan Eropa itu akan diislamkan, ya, ada proses islamisasi secara tidak langsung dan seterusnya. Ya, ada kelompok yang kemudian disebut dengan Pegida atau Patriotische Europer gegen Islamisierung, ya, Abendlandes. Jadi Islamofobia ya dari semacam itu yang kemudian jadi kelompok Pegida itu singkatannya kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira adalah patriot Eropa yang menolak untuk islamisasi di tanah Eropa, kira-kira seperti itu. Nah, kelompok-kelompok itu yang kemudian jadi anti pembauran, katakanlah seperti itu. Tetapi gereja sangat jelas bahwa mereka tidak saja terlibat mendukung secara finansial, tapi secara aktif berperan. Nah, kebetulan di sana saya di Departemen Oikumene sebagai ecumenical co-worker di Departemen Oikumene di gereja Baden di Jerman bagian selatan, dan pada satu ketika kami harus di negara bagian Baden-Württemberg itu gelombang kedua kalau saya tidak salah yang kemudian menjadi, karena pada satu ketika harus menerima misalnya sekaligus 38.000 misalnya untuk di satu kota itu. Iya, untuk satu negara bagian saya bersamaan, lalu kemudian datang lagi gelombang yang kedua sampai 80.000-an. Ya, yang menarik ini kan pernyataan kanselir Angela Merkel yang secara sangat terbuka menerima ini pengungsi ketika negara-negara Eropa lain ini menolak. Bagaimana sih sebenarnya ceritanya itu? Jadi saya memahami tidak hanya melihat bahwa pada peristiwa itu anti, tetapi saya melihat sisi humanitarian dari Merkel sendiri, dan ketika itu Bundespräsident atau Presiden Jerman sendiri Joachim Gauck, saya kemudian mencoba untuk memahami dari perspektif saya bahwa bisa jadi Merkel begitu karena ayahnya seorang pendeta misalnya. Jadi sisi kemanusiaan itu kemudian sangat kuat, atau juga Joachim Gauck sendiri adalah seorang teolog misalnya yang kemudian menjadi presiden, sehingga kebijakan-kebijakan di persoalan-persoalan kemanusiaan itu selalu dilihat dari perspektif teologis. Nah, misalnya pada satu ketika bahwa ada demonstrasi besar-besaran di kota Köln misalnya, sekitar 20.000-an orang anti imigran atau anti pendatang ketika itu yang dipelopori oleh kelompok Pegida, tapi kemudian gereja dan kelompok-kelompok LSM dan juga pemerintah sendiri kemudian melakukan kegiatan yang sama, misalnya di Stuttgart kemudian mengumpulkan orang sekitar 30.000. Jadi mau menunjukkan bahwa ini loh kami lebih lebih banyak yang mendukung untuk mengatakan selamat datang, dan yang menggugah ketika itu adalah pidato Merkel sendiri yang mengatakan bahwa Islam adalah bagian dari Jerman. Itu kan sesuatu benar, ada pernyataan Merkel ini Islam adalah bagian dari Jerman. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa untuk mengatakan bahwa Jerman itu tidak monokultur, tidak, tetapi kemudian adalah tempat bagi semua orang. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sementara gereja sendiri masuk ke di bawah di tingkat akar rumput bersama-sama. Jadi mulai dari tingkat jemaat sampai ke tingkat distrik, kalau di sana istilahnya Bezirk, kalau mungkin di sini ya tingkat klasis ya macam itu, yang kemudian ikut mendukung berbagai kegiatan bersama-sama dengan pemerintah. Ini kan mereka datang dengan trauma perang,
ya dengan membawa budaya yang sangat berbeda dengan budaya Jerman ya. Ya. Nah, bagaimana mengatasi itu? Bagi perjumpaan kulturalnya kayak gimana itu? Nah, memang ada kesulitan, misalnya bagaimana kemudian persoalan, salah satu contoh adalah misalnya bahwa di beberapa negara di Timur Tengah atau katakanlah di Pakistan dan di Afghanistan, karena ada juga sebagian dari Afghanistan dan Pakistan pengungsi, bagaimana kemudian wanita tidak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengenyam ya, di bangku pendidikan misalnya. Lalu tetapi di Jerman semua orang karena equality ya, yang sangat egalitarian, orang harus atau diwajibkan untuk bersekolah tanpa membedakan. Nah, itu juga agak problem misalnya. Tetapi ada satu wadah misalnya di mana ada pertemuan rutin yang diadakan oleh gereja dan juga pemerintah di tingkat lokal, misalnya yang kemudian disebut dengan kafe internasional setiap Rabu malam misalnya, di mana terjadi perjumpaan antara para pengungsi dengan penduduk setempat, terjadi percakapan sekalipun awalnya memang tentu sangat sulit karena ya, benar, sangat sedikit yang bisa berbahasa Inggris misalnya dari pihak pengungsi, apalagi misalnya orang Jerman sangat sedikit yang bisa berbahasa Arab atau berbahasa Timur Tengah atau berbahasa Farsi. Kesulitan-kesulitan itu, dan yang lainnya adalah bagaimana kemudian terus mendorong misalnya teman-teman di gereja, katakanlah misalnya setiap hari Senin menjadi volunteer untuk melatih, mengajar anak-anak pada awalnya, ibu-ibu juga pengungsi, untuk kemudian belajar bahasa Jerman misalnya, karena itu adalah salah satu syarat. Jadi volunteer? Iya, jadi secara sukarela orang-orang di gereja menawarkan diri, kebanyakan oma-oma, kebanyakan orang-orang tua yang kemudian menawarkan diri, yang mungkin dulu adalah guru atau punya pengalaman di bidang pendidikan atau pekerja-pekerja gereja seperti majelis jemaat dan seterusnya, menawarkan diri. Setiap hari Senin itu ada tempat-tempat tertentu di masing-masing wilayah orang kemudian belajar bahasa, karena itu adalah salah satu syarat kemudian mereka bisa berintegrasi. Nah, akan sulit dibayangkan bahwa kalau mereka bagaimana mencari kerja, bagaimana di kemudian hari misalnya. Ya, ini yang menarik Pak Pendeta. Hampir semua pengungsi itu kan Muslim ya, dan diterima di sebuah negara yang ya saya sebut saja mayoritas Kristiani. Ya. Ini kan menjadi sebuah contoh yang luar biasa ya, pelajaran yang luar biasa bagaimana perbedaan budaya dan perbedaan agama itu ternyata bisa dilampaui oleh atas nama kemanusiaan. Ya, betul. Nah, ini kan memang perlu diketahui publik ya, apalagi misalnya bahwa kita mengakui di Eropa ada gelombang Islamofobia, di kalangan Muslim juga ada gelombang misalnya Eropofobia atau Westernfobia. Nah, pada perkembangannya kemudian bagaimana, tadi kan ada kafe internasional di mana semua berbau di situ. Kemudian ada hal yang signifikan terjadi nggak perubahan itu dengan tahapan-tahapan yang dilakukan? Iya, tentu saja misalnya ada problem bahwa ada orang yang kemudian misalnya datang dari Afrika yang ikut di dalam kelompok-kelompok pengungsi itu, yang sebenarnya mereka berasal dari negara yang sesungguhnya tidak dalam kondisi perang dan seterusnya, tetapi kemudian itu otomatis akan dikembalikan ke negara asalnya dan seterusnya. Tetapi kalau memang situasi perang misalnya, ya mau tidak mau negara berdasarkan konvensi PBB mau tidak mau harus menerima itu. Tetapi yang menarik adalah ini kemudian mengubah perspektif misiologi saya sebagai seorang pendeta misalnya. Ketika misalkan dalam pertemuan-pertemuan bagaimana kita bersama-sama, baik di tingkat lokal, di tingkat jemaah, di tingkat yang lebih tinggi, bahkan di tingkat sinodal atau di tingkat pimpinan gereja, kemudian menyikapi persoalan ini. Selama sekian tahun duduk di departemen oikumene, dalam percakapan dengan saudara-saudara
umat Muslim yang umumnya berasal dari Turki misalnya, bagaimana mereka dilibat teman-teman dari kelompok-kelompok agama yang lain, misalnya di dalam tubuh Departemen Oikumene sendiri tidak pernah terbesit satu kali pun strategi bagaimana kemudian mengkristenkan mereka. Itu yang kemudian mengubah persepsi saya tentang persepsi dan pandangan misiologis saya, gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi bahwa ada fase di dalam kehidupan saya di mana kemudian ketika saya memandang Pak Ustadz, mungkin saya akan mengobjektivasi Pak Ustadz, kemudian menjadi objek misi. Nanti kapan saya bisa kristenkan ini beliau dan seterusnya, kapan dan seterusnya. Tetapi sejak di sana kemudian betul-betul persoalan ini didekati sebagai persoalan kemanusiaan yang melampaui sekat-sekat agama ini. Ini persoalan kita bersama. Saya kira itu yang kemudian banyak juga memberikan pengalaman tersendiri kepada saya, yang akhirnya ketika kembali ke Indonesia lalu mencoba untuk mencari saudara-saudara yang berbeda keyakinan, katakanlah. Di sini pentingnya perjumpaan ya. Persis. Ya, kita mengalami titik balik. Betul. Paradigma keberagamaan kita, dan justru kita semakin menghayati aspek yang paling dasariah dari agama kita, yaitu cinta kasih. Dan di situ titik temunya. Ya, yang saya bayangkan Pak Pendeta, ini kan terjadi perjumpaan yang luar biasa. Ya. Ada paradoks kebudayaan, dan ya sangat mungkin terjadi cultural shock. Ya, bagaimana orang-orang dari Timur Tengah dengan pengalaman perang, kemudian orang-orang di Jerman dengan pengalamannya hidup yang lebih tenang, lebih damai, lebih tentram, lebih teratur. Ya, 1-2 pasti akan terjadi konflik, memicu kriminalitas mungkin. Ya, itu gimana? Ada nggak terjadi seperti itu? Iya, jadi misalnya resistensi terhadap para migran atau para pendatang itu kemudian semakin menguat. Sudah ada kasus 1-2 kasus misalnya atau juga di blow up begitu rupa oleh orang-orang yang memang pada dasarnya menolak proses pembauran itu. Misalnya ada keluarga pengungsi yang menolak misalnya anak-anak perempuan atau putri mereka atau istri mereka, ibu-ibu untuk ikut bersekolah atau berbaur dengan masyarakat setempat. Nah, ini yang kemudian memang harus dijembatani, tetapi problem terbesarnya kalau menurut saya juga adalah bagaimana kemudian peran dari konselor, misalnya luka, trauma dari anak-anak, kaum perempuan sebagai akibat perang misalnya, sehingga misalnya gereja ikut terlibat dalam apa yang kemudian disebut di sana dengan sel sorga atau semacam konseling terhadap atau terapi kejiwaan terhadap mereka yang mengalami trauma akibat perang. Saya dibayangkan bahwa ada anak-anak kecil yang kemudian mengalami histeria karena mungkin setiap hari melihat darah dan bunyi ledakan bom dan seterusnya. Tetapi juga memang saya kan punya pengalaman bahwa anak-anak di rumah, saya punya 2 putra misalnya ikut terlibat dengan pemuda-pemuda gereja, dengan tidak hanya di gereja Protestan tapi juga dengan pemuda-pemuda gereja Katolik, ikut mengumpulkan pakaian-pakaian layak pakai atau sepatu bola, sepatu olahraga untuk anak-anak pengungsi supaya mereka juga ikut berbaur. Memang kadang-kadang anak-anak pulang ke rumah komplain bahwa teman pengungsinya itu kasar, bicara kotor, ingin selalu ajak berkelahi dan seterusnya. Tapi tentu saja kita memberikan ke anak-anak bahwa ya tolong dipahami dan sedikit bersabar, gedul ya kalau dalam istilah di sana, karena bagaimanapun juga mereka dari kebudayaan yang berbeda, mereka dari situasi pengalaman yang sangat sulit, sehingga perlahan-lahan juga pasti mereka akan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan adat atau budaya yang ada di Jerman, saya kira, atau di Eropa dalam hal ini. Akhirnya bagaimana? Terjadi asimilasi dengan
pada anak-anak saya kira persoalan tidak terlalu menimbulkan persoalan. Mereka begitu cepat menyesuaikan diri, sangat cepat belajar bahasa misalnya. Tetapi yang generasi yang agak lebih tua yang memang pelan-pelan harus diyakinkan bahwa kalau mereka mau tinggal di Jerman misalnya, banyak hal yang mereka harus pelajari. Adaptasi juga ya, proses adaptasi itu tidak mudah, dan saya kira gereja sangat sabar dan kelompok-kelompok NGO dan juga pemerintah cukup sabar dalam rangka meyakinkan bahwa ya memang mereka tidak punya pilihan lain kalau memang mereka mau memilih untuk tinggal di negara tujuan. Dan yang paling penting adalah bahwa mereka berhak untuk membangun mimpi-mimpi mereka, cita-cita dan harapan mereka secara lebih baik dalam suasana yang damai. Saya kira itu hak kemanusiaan yang paling mendasar dari seluruh umat manusia, saya kira itu. Yang saya salut, orang Jerman begitu sangat sabar sekali menghadapi orang-orang yang datang ini ya. Kata kuncinya mungkin salah satunya adalah perspektif teologi. Bagaimana sebenarnya perspektif teologi ini mengantarkan orang-orang Jerman itu dengan sangat tangan terbuka dan penuh kesabaran melayani pengungsi. Iya, benar. Jadi seingat saya mulai dari tahun 2015 sampai 2018, karena saya masih bolak-balik ke sana, tema dari setiap khotbah misalnya di Paskah, perayaan-perayaan Kristiani, Paskah atau Natal, itu selalu mengambil tema pengungsi. Iya. Jadi kemudian memberikan tekanan bahwa sesungguhnya kita dulu juga adalah pendatang. Jadi misalnya dalam kisah Nabi Musa tentang Israel, bahwa dulu kamu cuma pendatang, kamu dulu pengembara, iya kan? Tetapi kemudian Tuhan mau, karena rencana dari Tuhan untuk kemudian, sehingga ada dalam teks kitab suci dalam perjanjian lama, ingatlah dulu bahwa kamu juga adalah orang asing, gitu. Lalu kemudian misalnya dalam kisah Natal atau apa, misalnya Yesus juga dulu adalah pengungsi. Iya. Sempat ke Mesir. Iya, betul. Karena ketika masih anak-anak, masih bayi, lalu kemudian Raja Herodes punya niat jahat, lalu mereka harus menjadi pengungsi. Bahkan Kristus sendiri pun pernah menjadi pengungsi. Jadi di hal-hal seperti itulah yang kemudian gereja terus dengungkan supaya kemudian ada membuka perspektif teologis yang baru terhadap para pengungsi, bahwa mereka juga bagian dari kita dan kita sesungguhnya sama-sama peziarah, dan kita punya hak yang sama untuk membangun harapan dan cita-cita yang lebih baik. Selain sebuah proses transformasi teologi ke arah yang jauh lebih yang sangat humanis, nah yang menarik tadi masalah misiologi, bahwa tidak lagi mentarget untuk mengkristenkan, tapi lebih pada hal yang sifatnya substantif mungkin memberikan menampilkan misi kepada orang yang bukan Kristen pada hal yang lebih humanis mungkin, substantif dari nilai-nilai Kristus kali ya. Iya, jadi maksudnya adalah bahwa tanpa harus memahami proselitisme secara sempit, jadi misi secara sempit bahwa orang harus dibaptis, orang harus mengaku Kristen dan seterusnya secara institusional. Tetapi ketika kita melayangkan layanan, ketika kita melayani sesama, menerima mereka, penerimaan, saya kira itu kata kuncinya, akseptan. Penerimaan itu, kita sebenarnya secara tidak sadar sudah membuka diri dan menyatakan bahwa sudah sepantasnya, seharusnya seperti inilah orang Kristen itu. Saya kira itu jauh melebihi dakwah atau melebihi upaya-upaya misi yang sifatnya formalistik. Yang sangat. Satu kata kunci lagi, Bang, akseptan. Ya, di atasnya toleransi, penerimaan. Ya, betul. Oke, Sobat Renaissance, bincang-bincang singkat ini cukup memberikan perspektif buat kita bahwa kemanusiaan itu melampaui perbedaan agama, perbedaan budaya. Belajar dari kasus penanganan pengungsi di Jerman, bahwa kita bisa berbeda,
tapi sebagai manusia kita sama. Nantikan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.